Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidatul Rofiah, mahasiswa Pasca Sarjana Inaifas Kencong Jember, ingin menyampaikan materi mengenai modernisasi agama. I made this PPT to fulfill the final semester exam for the Perspective Islamic Study Approach Historical, Multicultural and Transdisciplinary with Supervisor Dr. Hajah Nurul Hidayati SAG MPDI. What is religious modernization? Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrem kiri atau pemahaman agama yang sangat liberal. Islam moderat adalah sikap dan perilaku yang mengambil jalan di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan seimbang, mengendalikan perbedaan dan berorientasi pada perdamaian. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai moderasi beragama dalam lektur keagamaan Islam di kawasan timur Indonesia. Moderasi beragama itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa harus mengambil jalan di tengah-tengah agar menjadi mahasiswa yang bijak. Contoh seperti halnya orang yang bersifat boros dengan yang bersifat kikir, kita harus mengambil di tengah-tengah, yaitu secara bijaksana kita harus tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu kurang. Moderasi beragama dalam manuskrip, yaitu salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang tak ternilai adalah tinggalan-tinggalan tertulis dalam bentuk manuskrip. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992, naskah kuno atau manuskrip merupakan dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih. Contoh-contoh peninggalan dalam bentuk manuskrip. Warga masyarakat di kawasan timur Indonesia memiliki sejumlah istilah yang mencerminkan kearifan lokal. Ya, seperti yang pertama yaitu pela gandong di Maluku untuk mengikat pengukuhan hubungan persaudaraan di antara dua warga kampung yang berbeda agama. Yang kedua, Sintuwu Maroso di Poso digunakan untuk memelihara kebersamaan hidup di antara warga yang menjadi kuat. Yang ketiga, Mapalus pada warga Minahasa menunjukkan pada budaya gotong royong dan tolong menolong yang terpelihara dalam masyarakat. Yang keempat, Sibalipari pada masyarakat Mandar mengukuhkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk saling membantu meringankan beban dalam kehidupan sosial. Keempat hal tersebut itu adalah merupakan contoh moderasi dalam bermasyarakat dan beragama. Yang kedua, moderasi beragama dalam Kitab Kuning. Kitab Kuning adalah kitab keislaman hasil karya para ulama, menggunakan bahasa dan tulisan Arab dan menjadi rujukan tradisi keilmuan di pesantren. Disebut Kitab Kuning karena umumnya kitab-kitab tersebut dicetak di atas kertas yang berwarna kuning. Kitab Kuning sering pula disebut sebagai kitab gondolok atau dalam bahasa Bugisnya kitab gundul, karena tulisan Arab yang digunakan tidak dilengkapi baris dan tanda baca. Kitab Kuning sebagai penyanggah paham keagamaan Islam moderat dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, teks dalam isi kitab tersebut, yaitu dari aspek ini Kitab Kuning berisi pandangan dan pemikiran para ulama yang heterogen dengan berbagai perdebatan yang terjadi di dalamnya yang membuat wawasan santri tidak terkungkung dalam pemahaman tunggal. Yang kedua yaitu pemahaman Kitab Kuning, pembelajaran Kitab Kuning. Dari aspek ini, pesantren masih menggunakan metode tradisional yang disebut di Sulawesi Selatan dengan mengaji tudang, atau dalam bahasa Bugisnya duduk bersila mengkaji Kitab Kuning, yaitu guru dan santri itu duduk berhadapan langsung. Metode ini disebut juga dengan sistem halaqah. Yang ketiga, ulama yang mengajarkan Kitab Kuning.
Ulama yang mengajarkan kitab kuning di pesantren adalah ulama yang memiliki mata rantai keilmuan. Mata rantai ini menghubungkan seorang santri dengan gurunya, guru yang sebelumnya, hingga Nabi Muhammad SAW. Moderasi beragama dalam karya tulis ulama lainnya. Yang ketiga, Islam menempatkan ulama sebagai ahli waris para nabi. Tugas utamanya antara lain menyampaikan dan menjelaskan ajaran agama Islam kepada umat. Ulama juga menyelesaikan masalah keagamaan yang dihadapi oleh umat dan menjadi suri teladan bagi mereka. Ulama dalam berdakwah tidak hanya memiliki kemampuan menyampaikan pengetahuan keagamaan secara lisan, tetapi juga menggiatkan dakwah melalui tulisan. Kedua bentuk dakwah tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh ulama. Dakwah dalam bentuk lisan dilakukan oleh ulama dalam kegiatan ibadah di masjid dan di masyarakat. Sedangkan dalam bentuk tulisan bisa berupa teks-teks atau naskah-naskah pidato ceramah yang bisa di-upload di media massa atau media sosial. Dalam karya ulama, 4 hal berikut menjadi pembahasan dalam penguatan moderasi beragama. Yang pertama, toleransi. Toleransi dalam bidang agama menunjuk pada sikap menghargai perbedaan dan memberi ruang bagi setiap orang untuk memilih dan memiliki keyakinan keagamaan. Yang kedua, akomodatif terhadap budaya lokal. Akomodatif terhadap budaya lokal adalah pemahaman dan perilaku beragama yang menyesuaikan diri terhadap budaya lokal. Agama menghargai dan menyerap budaya lokal yang sesuai dengan nilai dan norma agama. Yang ketiga yaitu komitmen kebangsaan. Bagi ulama, komitmen kebangsaan dari perspektif moderasi beragama adalah mengamalkan ajaran agama Islam dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Mereka memandang cinta tanah air adalah sebagian dari ekspresi keimanan. Yang keempat yaitu anti kekerasan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam penuh dengan kearifan. Kearifan tersebut antara lain dalam bentuk interaksi yang baik di antara manusia. Dalam kaitan ini, ulama memberikan pesan untuk menjalani kehidupan bersama yang rukun dengan menghindari kekerasan, perpecahan, dan mengajak untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Peluang dan tantangan moderasi beragama di kawasan timur Indonesia. Yang pertama, selain memiliki peluang penguatan moderasi beragama, juga menghadapi tantangan, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Tantangan dari dalam adalah minimnya pemahaman sebagai generasi muda terhadap nilai-nilai kearifan lokal, disebabkan berkurangnya penghargaan dan integritas penggunaan bahasa daerah. Tantangan dari luar adalah pengaruh globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era perkembangan teknologi informasi, akses internet yang semakin luas memungkinkan semua orang bisa memperoleh informasi dalam hal apapun. Peluang dan tantangan moderasi beragama di kawasan timur Indonesia yang telah saya sampaikan tadi ternyata berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi paradigma Islam moderat yang memperkuat moderasi beragama yang menjadi corak pemahaman dan sikap beragama di kawasan timur Indonesia itu terancam mengalami pergeseran. Nah, pergeseran apa saja? Yang pertama yaitu pergeseran ke kutub kiri, memunculkan paham dan sikap liberalisme, pluralisme, dan sekularisme dalam beragama. Yang kedua yaitu pergeseran ke kutub kanan, menunjukkan radikalisme dan fanatisme sempit dalam beragama. Terkait dengan tantangan tersebut, lektur keagamaan Islam sebagai media informasi dan edukasi berperan dalam membentuk warga negara yang beragama, berpegang teguh pada nilai dan esensi agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.